Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEM 1 periode 2 tahun 2025 LPTK UIN Raden Masain Surakarta, sekaligus sebagai guru kelas di MI Reduduk Ta'alum Cidahu, Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku sekalian yang tercinta, yang Bapak banggakan, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, supaya pembelajaran hari ini bermanfaat, dapat mudah diserap oleh kalian, mari kita bersama-sama berdoa. Oleh karenanya, kepada ketua kelasnya, ketua atau KM, silahkan Akbar maju ke depan untuk memimpin doa. Silahkan. Di samping Bapak, silahkan pimpin doa. Mari kita berdoa. Doa mulai. Makasih, silakan duduk kembali Akbar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran atau mengabsen dulu kalian.
tahu kalian ada yang tidak hadir sakit atau izin ada keperluan keluarga. Bapak akan absen dulu. Iya. Absen pertama Cepi Lukmanul Hakim. Hadir. Dani Ramdhani. Hadir. Dede Lutfi. Hadir. Hadir. Acungkan tangannya yang tinggi. Dede Puji. Hadir. Hadir. Firda. Hadir. Hadir. Hani. Hadir. Hadir. Helmalia Putri. Hadir. Hadir. Selanjutnya Malika Aurora. Hadir. Hadir. Selanjutnya Meisa Kansya. Hadir. Hadir. Terus siapa lagi? Muhammad Triputra. Sakit. Muhammad Triputra sakit. Oh iya, tadi ada WA ke Bapak di grup orang tua bahwa putra itu sakit. Jadi kita selaku teman putra, kita berdoa supaya teman kita Muhammad Putra lekas sembuh, bisa belajar bersama-sama bersama kita kembali di sini di kelas. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan Muhammad Putra lekas sembuh. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan lekas sembuh. Kita lanjutkan. Muhammad Arya. Hadir. Hadir. Muhammad Irwan. Hadir. Muhammad Akram. Hadir. Hadir. Nah, alhamdulillah ya, kehadiran cuma satu orang yang sakit, Muhammad Putra. Baiklah anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, supaya lebih semangat, supaya lebih konsentrasi. Kalau semangat dan konsentrasi, kita akan lebih mudah menerima pembelajaran, akan lebih cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Tepuk semangat. Baik, terima kasih sudah semangat. Baik, lanjutkan. Pada hari ini kita akan belajar atau mempelajari bab 7 tentang bumi kita dalam bahaya. Bumi kita dalam bahaya. Yang mana di sini di bab 7 memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengenai aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Untuk pengetahuan, menganalisis jenis dan penyebab kerusakan lingkungan. Jadi paham hal-hal nanti yang akan menyebabkan atau ancaman terhadap lingkungan. Di segi keterampilan, kalian bisa merancang atau menyajikan proyek kampanye tentang pelestarian lingkungan atau hal-hal yang tidak boleh
yang dilarang yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Satu lagi dari segi sikap, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kalau sudah tahu dampak negatif, kemudian sudah ada informasi hal-hal negatif, kalian juga dalam segi sikap harus peduli terhadap lingkungan. Gimana sikap kalian? Sikap yang menunjukkan peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, mari kita sama-sama keliling observasi di seputaran di sekeliling sekolah kita. Nanti kalian mencatat hal-hal yang memang berdampak negatif terhadap lingkungan. Mulai dari kelompok mawar, melati, singa, macan. Ayo sama-sama. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita sudah berada di seputar lingkungan sekolah kita. Nah, sesuai dengan tadi yang dituliskan Bapak di kelas, kalian sudah dikasih lembar observasi, dipegang sama ketua kelompoknya. Nah, silakan kalian lihat-lihat, misalkan ada masalah apa di seputar sekolah kita yang dapat membahayakan lingkungan. Nah, langsung dicatat. Nanti kita akan bahas bersama-sama di kelas. Silahkan lihat di sekeliling ada apa aja mempengaruhi atau berdampak buruk terhadap bumi kita. Nah, kalau sudah menemukan masalah yang menurut kalian dapat berdampak terhadap lingkungan, kita masuk lagi ke kelas. Nanti yang kalian tulis kita bahas sama-sama. Yo. Baiklah anak-anak, setelahnya kini keliling sekitaran sekolah. Di sekeliling kita kalian sudah menemukan secara langsung masalah-masalah yang memang berdampak negatif bagi lingkungan yang nantinya tentu akan berdampak pada bumi kita. Jadi contoh secara sederhana sekitar lingkungan sekolah, lebih jauh nanti hal-hal seperti itu yang akan mengganggu ataupun merusak bumi kita. Baiklah, Bapak akan jelaskan masalah-masalah supaya kalian lebih jelas. Masalah apa saja yang dapat mengakibatkan bumi kita rusak. Si bab 7 itu bumi kita terancam bahaya. Berarti kalau bahaya teh bumi kita akan mengalami kerusakan. Nah, apa saja? Nah, di sini masalah lingkungan itu dapat merusak bumi kita, keberlangsungan bumi kita. Apa saja masalahnya? Nah, masalah lingkungan dunia saat ini merupakan kesulitan yang signifikan yang membutuhkan solusi yang menyeluruh dan kooperatif. Setiap orang atau masyarakat dan negara harus memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah. Kita dapat memperbaiki masa depan untuk generasi mendatang dengan bertindak sekarang dan juga untuk jangka panjang. Jadi nantinya ketika tahu permasalahannya apa, seperti tadi kalian melihat di sekitaran, kita itu harus bagaimana sikap kita. Contohnya misalkan melihat sampah berserakan, berarti dibuang secara sembarangan. Sikap kita harus seperti apa? Langkah kita harus bagaimana? Solusinya bagaimana? Jadi kita harus tahu. Lanjut.
Nah, apa itu masalah lingkungan? Gangguan, kerusakan pada lingkungan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Tentunya kerusakan alam, kerusakan lingkungan tidak terlepas dari aktivitas kita manusia. Tadi yang menebang pohon, siapa lagi kalau bukan manusia? Yang membuang sampah, siapa lagi kalau bukan manusia? Yang membakar sampah, yang mengakibatkan asapnya. Kalau asap kan akan menimbulkan pencemaran udara. Kalau bukan manusia. Tapi kerusakan pada lingkungan alam tidak terlepas dari kegiatan atau aktivitas manusia. Lanjut. Polusi udara tadi. Polusi udara diantaranya tadi yang membakar sampah, kan ada asap. Asapnya keluar asap tersebut akan menimbulkan Penyakit. polusi udara. Contoh ini digambar, ini mah asap dari pabrik. Nah, kalau asap dari pabrik, apalagi di pabrik kan dengan kapasitas yang besar asapnya keluarnya, tentu akan menimbulkan polusi udara. Tadi contoh sederhana di sekeliling kita kan ada yang membuang sampah, ada yang membakar sampah. Ada asapnya, itu juga sama menimbulkan polusi udara. Terus polusi air, pencemaran air merupakan hasil dari sama aktivitas manusia. Polusi air, contoh tadi sederhana, walaupun ketika kalau di lingkungan sekolah kita ada airnya ketika turun hujan, tapi tadi juga ada sampah yang diselokan. Otomatis kan si sampah tersebut akan menghalangi saluran air. Apalagi kalau sampah tersebut dibuang ke sungai. Ya, selain akan menjumbat aliran sungai, sampah tersebut akan mencemari air yang ada di sungai. Semua yang makhluk hidup yang di sungai, kalau airnya sudah tercemar akan mati. Ada ikan, segala macam, pokoknya yang hidup di sungai, di air sungai, apabila ada yang membuang sampah kemudian air sungainya tercemar, maka makhluk hidup yang ada di dalam sungai akan mati. Deportasi. Nah, deportasi itu adalah pembukaan hutan secara luas yang akan mengakibatkan hilangnya tutupan hutan secara permanen, dikenal sebagai penggundulan hutan. Ini sama, tapi ini kapasitas besar kalau deforestasi. Contoh yang di belakang sekolah, tadi kalian menemukan ada pohon yang ditebang, pohon yang ditebang. Apalagi tadi di belakang sekolah kan namanya di tebing. Kalau pohonnya ditebang, tebing akan berbahaya, nantinya akan longsor. Ini kapasitas besar, deforestasi. Ini mah penggundulan hutan. Jadi satu hutan pohonnya ditebang semua. Kan kalian juga di kelas 5 atau di kelas 4 juga tahu bahwa ketika air hujan turun, terlebih dahulu diserap oleh pohon, maka sumber air di tempat tersebut akan tetap terjaga. Lah, kalau misalkan pohonnya ditebang, otomatis sumber mata airnya juga akan hilang. Jadi tidak diperbolehkan penggundulan hutan secara liar atau secara luas untuk pembukaan lahan. Jadi kalian harus berpikir, kalian harus bagaimana caranya untuk menanggulangi hal seperti ini. Perubahan iklim, pergeseran jangka panjang dalam cuaca yang sering disebut perubahan iklim. Perubahan ini dapat terjadi secara alami. Aktivitas manusia telah mempercepat proses ini dalam beberapa dekade terakhir. Nah, perubahan iklim contoh seperti adanya rumah kaca. Ya, itu kan adanya di kota-kota besar, ada rumah kaca, gedung-gedung bertingkatnya, kan di pinggirnya itu kaca. Nah, itu akan mengakibatkan
akan mengakibatkan pergeseran jangka panjang atau disebut perubahan iklim secara cepat. Ini sekarang kan kadang-kadang curah hujan dan waktunya kemarau itu tidak sesuai dengan waktunya. Itu salah satu contoh perubahan iklim. Diakibatkan tetap manusia. Jangan dikira, bukan cuma hanya gedung tingkat yang disebut rumah kaca, bahkan kulkas aja yang ada di rumah kaliannya itu dapat mempercepat ataupun mengganggu perubahan iklim secara normal. Kita lanjut. Masalah sampah dan limbah. Nah, ini yang paling mendesak, masalah sampah terhadap lingkungan. Tadi juga ada kelompok kalian yang melihat tumpukan sampah dibuang secara sembarangan. Ini juga dapat mengakibatkan masalah yang fatal. Sampah di mana-mana. Jadi kalau dibuang sembarangan, sampah juga akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Ada sampah plastik, sampah selain plastik. Kalian tahu juga sampah yang disebut itu ada sampah organik dan non-organik. Kalau sembarangan dibuang, kan nanti kalau yang namanya sampah, pasti kalau istilah kalian itu bau. Kalau sampah bau berarti udara juga bau. Kalau udara bau berarti itu namanya sudah masuk polusi udara. Jangan dibuang sembarangan, nanti kalau misalkan udara kita kotor otomatis akan menimbulkan penyakit. Solusinya, nah ini Bapak kasih tahu solusinya bagaimana permasalahan yang tadi dijelaskan. Pertama, menghemat energi di rumah. Bagaimana menghemat energi di rumah? Contoh misalkan lampu pakainya malam hari aja. Misalkan kalau udah terang lampu langsung dimatikan. Jadi kalian bangun tidur jangan lupa matikan lampu supaya energi di rumah kita hemat. Terus komunitas berkebun. Nah, ini kaitan dengan penebangan liar. Nah, solusinya ada komunitas berkebun seperti petani. Secara intinya, jadi ketika ada penebangan harus ada reboisasi. Ada yang tahu apa reboisasi? Menanami hutan yang gundul, betul. Berarti menanam kembali. Jadi setelah ditebang konten, di hutan tersebut ditanami kembali energi terbarukan. Energi terbarukan seperti sekarang ya, di teknologi sekarang ada motor listrik, mobil listrik, apalagi sepeda listrik. Itu energi terbarukan. Yang dulunya memakai bahan bakar seperti bensin dan lain sebagainya. Kalau misalkan kendaraan pakai bensin kan mengeluarkan apa? Asap polusi udara. Kalau memakai baterai, dalam artian energi terbarukan memakai teknologi listrik, kan kendaraan tidak mengeluarkan asap. Kemudian yang terakhir, teknologi pengolahan limbah. Limbah teh sampah contohnya. Jadi lamun sampah teh kudu dinaon harus diolah. Bagaimana contohnya? Nah, seperti misalkan si sampah teh sebelum dibuang teh dipilah dulu mana yang organik, mana yang non organik. Nah, yang kira-kira bisa dijadikan barang yang bermanfaat berarti kalian harus punya ide kreatif dibuat barang yang bermanfaat. Misalkan yang non organik seperti plastik bekas aqua botol, bekas galon dan lain sebagainya, kan itu bisa dijadikan tempat pensil atau tempat
Apa namanya? Ada yang tahu? Pot bunga. Pot bunga dan lain sebagainya. Ya. Itu energi pengolahan atau energi terbarukan, dan terakhir teknologi pengolahan limbah. Nah itu penjelasan tentang masalah-masalah yang dapat mengganggu bumi kita, mengganggu lingkungan kita, termasuk solusinya. Nah, supaya lebih mantap penjelasan tentang masalah-masalah yang dapat berbahaya terhadap lingkungan dan mengganggu bumi kita, Bapak akan tampilkan video tentang penjelasan. Kita tepuk lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Terima kasih. Supaya kalian lebih mantap materi tentang masalah-masalah lingkungan, setelahnya Bapak tadi menjelaskan, kalian juga akan disajikan dengan sebuah video tentang bahaya di lingkungan. Pencemaran lingkungan. Perhatikan. Kelly, Ijan, dan Gita tinggal di kota yang berbeda. Mereka akan mengikuti lomba pekan ilmiah internasional dengan tema pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang mencemari lingkungan disebut dengan polutan. Kelly, Ijan, dan Cita ditugaskan untuk mencari dan mengamati masalah pencemaran yang terjadi di kota mereka masing-masing. Kemudian, menuliskan laporannya di selembar kertas, mulai dari jenis pencemaran, dampak, penyebab, sampai cara menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Yuk kita simak masing-masing laporan mereka. Sudah lebih paham? Tadi di video juga jadi lebih komplit, lebih banyak sebenarnya masalah-masalah yang mengganggu lingkungan, yang bermasalah buat lingkungan selain yang Bapak jelaskan. Nah, jadi gambarannya kan sudah jelas. Tadi Bapak sudah membawa kalian keliling lingkungan sekolah, masing-masing kelompok disuruh menemukan masalah-masalah yang dapat mengganggu terhadap lingkungan. Ditulis tadi di lembar observasi. Kemudian kalian sudah diberi penjelasan tentang hal-hal yang berbahaya buat lingkungan. Nah, dari pembelajaran ini tujuan yang utama adalah langkah kalian itu bagaimana. Tadi kalian sudah menemukan masalah, sudah tahu penjelasannya, tinggal kita solusinya bagaimana. Nah, Bapak sekarang akan memberikan tugas setiap kelompok masing-masing supaya membuat bukti nyata. Jadi solusinya paling tidak kalian membuat sebuah himbauan atau larangan sesuai dengan masalah yang kalian temukan tadi. Jadi silahkan masing-masing kelompok bekerja sama, semuanya masing-masing membuat poster. Di poster tersebut tertera larangan-larangan yang sesuai dengan masalah yang kalian tadi temukan. Misalkan sampah, penebangan pohon, pembakaran sampah yang mengakibatkan banyak asap, kemudian yang membuang sampah di selokan mengakibatkan apa. Silahkan kalian buat posternya. Jadi langkah nyata kalian itu membuat poster. Jadi nanti poster bisa ditempelkan di tempat yang kalian tadi lihat.
Misalkan di tempat pembuangan sampah bisa ditempelkan di situ. Kalau misalkan melihat dari yang pembakaran tadi ada asap, ditempel di situ. Paham ya? Nah, silahkan kerjakan. Kalian persiapkan alat tulisnya, kartonnya, dan lain sebagainya. Silahkan. Baik semuanya, kira-kira tugasnya sudah beres belum? Jadi kalian Bapak lihat sudah beres mengerjakan poster berdasarkan kelompoknya masing-masing sesuai dengan tema yang sesuai dengan kalian yang tadi temukan di lingkungan sekitar. Nah, jadi sekarang setelah kalian menggambar, membuat poster larangan-larangan, soalnya ini poster bentuk nyata, berarti usaha kalian terhadap lingkungan ini paling tidak membuat poster supaya siapa saja yang membuang sampah karena membahayakan lingkungan dan lain sebagainya bisa ada perhatian karena ada poster yang kalian tempel. Silakan untuk pertama Bapak panggil untuk kelompok melati dulu. Silakan maju ke depan. Kami kelompok melati, pintar dan kompak. Kami tak pernah malu, juga pantang menyerah. Bagus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Melati akan mempresentasikan karya poster yang kami buat. Kami membuat poster tentang larangan membuang sampah ke sungai karena akan menyebabkan tersumbatnya aliran air. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kami kelompok melati, hebat, pintar dan kompak. Kami tak pernah malu, juga pantang menyerah. Terima kasih. Selanjutnya Bapak panggil kelompok melati. Silakan. Mawar. Bunga-bunga mawar Mana yang di sana? daunnya hijau, bunganya merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil karya poster kami. Kami membuat poster larangan menebang pohon secara liar. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, pokoknya stoplah buat anak-anak. Jadi Bapak pada pertemuan kali ini akan menyimpulkan materi tentang bumi kita dalam bahaya. Jadi sebenarnya bumi kita itu sedang dalam keadaan darurat. Darurat kenapa? Karena ulah-ulah manusia yang tidak memikirkan masa depan alam, masa depan bumi kita, aktivitasnya tersebut tidak menyadari bahwa hal-hal yang memang
dapat mengganggu keberlangsungan ataupun keutuhan bumi tetap dilakukan. Contohnya penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang membahayakan terhadap lingkungan. Lebih jauhnya akan merusak bumi kita. Nah, jadi tadi kalian juga sudah paham, sudah membuat lembar kerja bentuk poster yang tujuan dari pembelajaran itu adalah langkah nyata kalian untuk menyelamatkan bumi. Nah Bapak setelah menyimpulkan tadi tentang bumi dalam bahaya, tentunya akan mengetahui keberhasilan kalian dalam pertemuan kali ini seperti apa. Yang intinya Bapak akan merefleksi kalian dengan soal-soal yang nanti akan dibagikan. Bapak akan bagikan soalnya. Silahkan kalian bisa diisi di rumah. Jadi di pertemuan berikutnya Bapak kalian kumpulkan kembali. Nanti bahkan akan Bapak kita akan bagikan ini untuk merefleksi sejauh mana pemahaman kalian pada pertemuan kali ini tentang bumi kita dalam bahaya. Nah, ini soal ini untuk merefleksi, silahkan bisa kalian bereskan dengan buku, bisa langsung masukkan ke tas atau baca dulu. Nanti di pertemuan berikutnya dikumpulkan dan Bapak akan menilai hasilnya sebagai refleksi dari pertemuan hari Berikutnya. Pertemuan berikutnya dikumpulkan. Nah, baiklah anak-anak. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu Bapak minta dengan sangat Ketua KM-nya Akbar maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Ya, kita mohon semuanya dengan seksama supaya berdoa kita hikmat, mohon dengan khusyuk. Silahkan dipimpin. Mari kita berdoa. Mulai. Silahkan duduk. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita pulang, supaya kita pulang semangat, satu kali lagi sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kali ini, tepuk semangat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan banyak bermanfaat dan mudah-mudahan mudah dipahami oleh Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.